Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini dan semua saudara-saudara seiman kita yang mengikuti melalui online. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan saudara malam hari ini di ibadah raya kedua kita boleh berjumpa kembali dan kita boleh merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Nah, tidak berlama-lama saudara, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam surat Efesus saudara. Surat Efesus pasalnya yang ketiga. Surat Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama saudara yang kasih Tuhan. Surat Efesus pasalnya yang ketiga ayat 18 dan 19 setelah hitungan yang ketiga. Mari saudara kita buka Alkitab kita dan kita akan baca bersama-sama. Surat Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dan 19. 1, 2, 3. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah doa Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Efesus saudara yang kasih Tuhan, supaya mereka mengerti kasih Bapa. Mereka mengerti kasih Kristus di dalam setiap kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Nah saudara yang kasih Tuhan, sebagai umat ketebusan Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan, inilah yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita juga, untuk saudara mengenal kasih Bapa di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudara yang kasih Tuhan, kita mengenal Yesus. Sudahkah kita mengerti kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan? Firman Tuhan jelas katakan bahwa ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya saudara, betapa panjangnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu saudara. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengenal kasih Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Bohong kalau kita katakan kita gak pernah alami kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nyatanya saudara, sampai hari ini saya dan saudara boleh ada, kita boleh menikmati kasih Tuhan, berkat Tuhan, nafas kehidupan. Meja di atas makanan kita melimpah saudara. Kita alami berkat-berkat Tuhan. Kita bisa tidur di tempat yang nyaman. Kita bisa bernaung di atap, di atas atap yang layak saudara yang kasih Tuhan. Itu kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, yang artinya saudara, Tuhan mau mengajarkan setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Belajarlah mengucap syukur di dalam segala hal saudara. Di dalam segala hal, baik suka baik duka. 1 Tesalonika 5:18 saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi Tuhan tidak perintahkan kita mengucap syukur dalam 1, 2, 3 hal saja, tidak. Tapi Tuhan katakan mengucap syukurlah di dalam segala hal saudara. Suka duka, senang bahagia, dikecewakan, disakiti, dihianati, punya uang, tidak punya uang saudara yang kasih Tuhan. Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal saudara. Bagi hamba-hamba Tuhan, baik pekerjaan besar, pekerjaan kecil saudara yang kasih Tuhan. Tapi saya percaya tidak ada yang namanya pekerjaan besar, tidak ada yang namanya pekerjaan kecil saudara. Sebab yang kita lakukan semua untuk Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita jangan seperti bangsa Israel saudara. Kita tahu ceritanya saudara, pada waktu mereka dalam masa perbudakan, mereka ada di tanah Mesir saudara yang kasih Tuhan, mereka dijajah saudara. Ketika Tuhan melepaskan mereka, ketika Tuhan mengeluarkan mereka saudara melalui Nabi Musa pada waktu itu saudara yang kasih Tuhan. Saudara lihat di dalam tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Tuhan sudah memberkati mereka, Tuhan sudah menolong mereka saudara. Sudah dikasih burung puyuh untuk makan saudara yang kasih Tuhan. Dikasih air, tiang awan, tiang api saudara yang kasih Tuhan. Baju mereka tidak koyak, baju mereka tidak rusak saudara. Sepatu mereka tidak rusak saudara, padahal 40 tahun. Mereka di padang gurun saudara yang kasih Tuhan. Penyertaan Allah begitu sempurna bagi mereka. Tapi masih apa saudara? Masih bersungut-sungut. Tidak tahu bersyukur saudara. Dikasih mana? Minta burung puyuh saudara yang kasih Tuhan.
Bahkan saudara, ketika saudara telaah lagi saudara, di dalam bahasa aslinya saudara, mereka katakan begini, kami bisa dengan kekuatan kami sendiri. Mereka katakan begitu saudara yang kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kita lihat kehidupan mereka, generasi pertama saudara, tidak masuk ke tanah perjanjian saudara. Akibat apa saudara? Persungutan, tidak tahu bersyukur saudara. Padahal kasih Tuhan itu begitu besar bagi kehidupan mereka. Mereka dilepaskan saudara dari penjajahan di Mesir pada waktu itu saudara, dari perbudakan saudara yang kasih Tuhan. Tapi tidak tahu bersyukur di dalam masa perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian saudara yang kasih Tuhan. Tidak tahu bersyukur sampai sempat-sempatnya saudara, mereka membuat patung lembu dan menyembah berhala saudara. Betapa bobroknya bangsa Israel pada waktu itu. Jangan sampai kita seperti itu saudara yang kasih Tuhan. Kita sudah diselamatkan melalui karya Yesus di atas kayu salib. Melalui penebusannya di atas kayu salib. Saya dan saudara, kita ditebus, kita dilayakkan, kita diangkat dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib saudara. Kalau kita pikirkan kembali siapa kita saudara. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak sebenarnya kita terima. Tapi Tuhan kasih cuma-cuma gratis saudara. Tapi tidak murahan. Sebab kenapa? Dibayar lunas dengan darah Yesus sendiri. Itu kasih Tuhan bagi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah Rasul Paulus saudara menginginkan itu terjadi di jemaat Efesus. Ini doa Rasul Paulus supaya kamu mengerti kasih Bapa, supaya kamu mengerti kasih Allah saudara yang kasih Tuhan. Rasul Paulus katakan aku berdoa, ini doa seorang Rasul Paulus. Dan saya percaya ini pun doa dari gembala kita, doa dari hamba-hamba Tuhan, doa dari pendeta-pendeta buat jemaat Tuhan. Rasul Paulus berdoa ini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus saudara yang kasih Tuhan, dapat memahami, dapat mengerti saudara, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya firman Tuhan katakan, dan dalamnya kasih Kristus di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi saudara yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara mengerti kasih Bapa, mengenal kasih Bapa. Kita sudah diselamatkan, kita sudah dibebaskan saudara. Sebagai umat-umat ketebusan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan ini sudah sering sekali saudara mengingatkan setiap kehidupan kita mengenal kasih Bapa. Kenapa masih banyak orang yang hidup dalam kekecewaan? Kenapa masih banyak orang yang hidup dalam kepahitan saudara, kebencian saudara? Gak kenal kasih Tuhan, tidak mengenal kasih Bapa. Padahal firman Tuhan katakan kasih Bapa melampaui segalanya di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kalau kita sudah alami kasih Bapa di dalam kehidupan kita saudara, saya percaya saudara, sekalipun mungkin kita disakiti, sekalipun mungkin kita dilukai, sekalipun kita mungkin mengalami hal terberat di dalam setiap kehidupan kita, tetapi kasih Allah itu menutupi segala sesuatu. Sehingga kita lebih saudara, lebih dominan. Kita alami kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Anak Tuhan. Terlalu besar kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini saudara. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Buat saya dan saudara, buat kita semua malam hari ini. Kita yang seharusnya terima penghukuman, kita yang seharusnya terima saudara yang kasih Tuhan, kebinasaan. Tapi karena besarnya cinta Tuhan bagi saya dan saudara, Bapa, dia rela memberikan anaknya Yesus Kristus supaya saya dan saudara menerima keselamatan, menerima kekekalan saudara. Terlalu saya mau katakan tidak tahu dirinya kita kalau sampai hari ini saudara yang kasih Tuhan. Kita masih tidak mengenal kasih Tuhan. Tuhan sudah menebus kita. Ada pujian katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikan Tuhan saudara. Dengan apa kita balas saudara. Dengan apa yang kita miliki gak cukup saudara yang kasih Tuhan. Harta kita, tahta, jabatan, apapun yang kita miliki gak cukup. Saudara yang kasih Tuhan, tidak sebanding dengan kasih Tuhan. Dengan apa kita balas selain ini, hati kita berikan kepada Tuhan. Ini hidup kita saudara, penyembahan kita, pujian kita. Ini yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan gak minta korban syukur kita saudara. Tapi Tuhan mau hatimu, Tuhan mau hatiku. Tuhan mau hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi dia saudara yang kasih Tuhan.
Tuhan gak mau korban syukur kita. Firman Tuhan katakan, bukan korban syukurmu yang aku mau, tapi hatimu, hati kita yang sungguh-sungguh saudara yang kasih Tuhan. Memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Memberikan segenap hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia sudah menebus kita saudara, memang benar satu kali untuk selamanya. Tapi bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Tidak saudara yang kasih Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya senang dalam bahasa di King James Version. Work out your salvation. Selesaikan, tuntaskan saudara. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dia sudah mati bagi saya dan saudara. Dia sudah menyelamatkan kita. Tugas kita apa sekarang saudara? Rasul Paulus katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, setia, taat saudara. Melakukan kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Apa kehendak Bapa? Saya dan saudara diselamatkan saudara. Makanya kenapa dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya saya dan saudara dibenarkan dan diselamatkan. Kita terima itu saudara mahkota kehidupan yang kekal. Itu kerinduan Bapa bagi setiap kehidupan kita. Jangan remehkan saudara. Kasih karunia Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Saya diingatkan tadi pagi saudara, jangan remehkan kasih karunia Tuhan. Jangan anggap remeh kasih karunia Tuhan. Jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Sudah berapa kali kita diberikan kesempatan saudara. Sudah berapa kali saya dan saudara diberikan kesempatan saudara yang kasih Tuhan. Selama hidup kita saudara. Seringkali kita tarik ulur dengan Tuhan. Tobat, kumat lagi saudara. Hari ini kita main-main dengan dosa. Besok kita bertobat. Besoknya lagi kita main-main lagi dengan dosa. Kita kumat lagi, kita tobat lagi saudara yang kasih Tuhan. Jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan saudara. Jangan anggap remeh kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15, 16 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ini yang penting saudara, ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah kesempatan yang masih Tuhan berikan. Pergunakanlah saudara. Ketika saudara masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memuji Dia, meninggikan Dia. Ini kata firman Tuhan. Selanjutnya karena hari-hari ini adalah jahat saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan hari-hari ini adalah jahat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita harus terus waspada di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upaya yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara perhatikan ini ayat 37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dia yang akan datang firman Tuhan katakan. Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tadi di Efesus 5, 15, 16 saudara. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Firman Tuhan katakan Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi saudara yang kasih Tuhan. Waktu Tuhan sudah tidak lama lagi saudara. Firman Tuhan sudah digenapi. Matius 24, 2 Timotius pasal ketiga saudara. Keadaan manusia di akhir zaman. Deru perang di mana-mana saudara yang kasih Tuhan. Peperangan di mana-mana. Firman Tuhan katakan di Matius 24. Ketika murid Yesus katakan, Tuhan apa tanda kedatanganmu? Tuhan katakan, engkau akan mendengar deru perang di mana-mana. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Engkau akan diserahkan. Tapi firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu yang Tuhan rindukan bagi setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan. Kita lihat saudara tanda-tanda zaman di luar sana saudara. Kemerosotan moral semakin saudara. Semakin besar saudara yang kasih Tuhan. Tingkat kriminalitas semakin tinggi saudara.
perang di mana-mana. Firman Tuhan memang digenapi hari-hari ini. Sebab itu firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Redeem the time, saudara. Tebuslah waktu. Ketika di waktu-waktu yang lalu kita terlalu banyak menyia-nyiakan waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, tebuslah waktu yang sudah kita sia-siakan begitu saja, saudara. Senangkan hati Tuhan, sukakan hati Tuhan. Dengan apa? Mungkin kita gak punya harta yang banyak. Mungkin saudara katakan, Tuhan aku tidak berkelimpahan. Aku orang yang cukup. Aku tidak bisa memberikan korban syukur yang banyak. Mungkin saudara katakan, dengan tubuhmu kita masih punya kedua tangan, saudara. Kita bisa melayani Tuhan dengan mulut kita. Kita masih bisa menguatkan orang mungkin yang lemah, saudara yang kasih Tuhan. Dengan apapun kita bisa memberkati, kita bisa melayani, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada. Redeem the time, saudara. Itu di dalam terjemahan King James Version, saudara. Redeem the time, tebuslah waktu yang sudah kita gunakan di masa lalu yang sia-sia, saudara. Hari ini Tuhan mau kita lebih serius lagi. Hari ini Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh lagi mengiring Dia di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan, saudara yang kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus lakukan ini di dalam setiap kehidupan kita sebagaimana doa Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Supaya kita mengerti kasih Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, kasih Tuhan itu unconditional, saudara. Tanpa batas, tanpa syarat, saudara. Kalau kasih manusia, saudara, saya mengasihi kamu kalau ada syaratnya. Saya mau berbagi sama kamu kalau saya mau memaafkan kamu kalau itu kasih manusia. Tapi Tuhan tidak, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan lihat kehidupan kita. Tuhan lihat hati kita. Pernahkah Tuhan menolak saya dan saudara sampai hari ini? Tidak, saudara. Yang ada kita yang tarik ulur dengan Tuhan. Yang ada kita yang menjauh daripada Tuhan. Tangan Tuhan terbuka bagi setiap kehidupan kita. 1 langkah kita jalan kepada Tuhan. 7 langkah Tuhan sudah menyambut setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari saudara yang kasih Tuhan. Mungkin saudara katakan, Tuhan aku tidak layak datang kepadamu. Aku terlalu berdosa. Aku terlalu rusak, aku terlalu hancur, saudara. Tapi dengar baik, saudara yang kasih Tuhan. Yang rusak-rusak ini, yang hancur-hancur inilah saudara yang kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengalir bagi setiap kehidupan kita. Dan Dia menyelamatkan kita. Dan yang rusak-rusak ini, yang hancur-hancur ini, Tuhan mau pakai menjadi alatnya, saudara. Tuhan mau pakai menjadi perpanjangan tangannya. Tidak ada yang terlalu rusak, tidak ada yang terlalu hancur, yang tidak bisa Tuhan pulihkan, saudara yang kasih Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jangan pernah rasa, saudara, saya terlalu berdosa, saya tidak layak datang kepada Tuhan. Itu intimidasi iblis, saudara, supaya kita semakin jauh daripada Tuhan. Itu intimidasi si setan, saudara, supaya kita semakin jauh dari kasih karunia Tuhan, dari kasih Bapa itu, saudara. Jangan mau kita diperdaya, saudara, oleh siasat-siasat iblis di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita mau disiasati, saudara. Jangan mau kita diprovokasi. Itu semua intimidasi iblis, saudara. Ketika ada hal-hal itu terjadi, timbul di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, saudara yang kasih Tuhan. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, saudara. Kekal artinya selamanya. Dia tidak lihat kita, Dia tidak pandang rupa kita. Tapi sebagai umat ketebusan Tuhan, sebagai orang yang tahu bahwa kita sudah dibenarkan dan kita sudah dilayakkan, tadi saya sudah sampaikan. Rasul Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Memang benar kita diselamatkan satu kali untuk selamanya. Tapi bukan itu sebagai kesempatan untuk kita berbuat dosa lagi. Tidak, saudara yang kasih Tuhan. Tapi seharusnya kita semakin setia, semakin giat lagi mengiring Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, umat Tuhan. Jadi umat-umat ketebusan Tuhan, kita sudah dibebaskan, kita sudah dilayakkan. Saudara yang kasih Tuhan itu mengangkat setiap kehidupan kita. Mungkin dahulu kita pernah merasa, Tuhan, saya ini terlalu berdosa, saya tidak layak. Mungkin saudara pernah mengalami hal-hal yang buruk sekali di dalam kehidupan saudara. Coba saudara renungi, dari mana saudara diangkat hari ini. Kalau saudara boleh ada sampai detik ini semua karena kemurahan Tuhan. Kasih Bapa yang begitu besar bagi setiap kehidupan kita. Saya selalu renungi itu, saudara. Saya selalu diingatkan, Christine, dari mana kamu diangkat? Coba kita bayangkan, saudara, kehidupan kita yang lalu
Tapi kalau sampai hari ini kita boleh ada, kita melayani Tuhan, kita diberkati. Kita masih bisa saudara menyembah, memuji Tuhan. Kita masih bebas beribadah saudara. Oh ini kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tapi sering kali kita menjadi anak Tuhan yang gak tahu diri, lupa diri saudara. Dari mana kita diangkat, dari mana kita diselamatkan, dari mana kita dibebaskan saudara. Malam hari ini Tuhan terus mengingatkan saya dan saudara. Kasih Allah itu mengangkat setiap kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan. Wanita yang bersinar saudara. Pada waktu zaman dahulu pelayanan Yesus saudara yang kasih Tuhan. Ketika ada orang yang didapati bersinar, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Dilempar pakai batu saudara sampai mati. Pada waktu itu ada Yesus di situ saudara. Ketika wanita yang bersinar ini sudah diarak saudara yang kasih Tuhan. Yesus katakan kepada orang-orang yang ada di sana pada waktu itu. Siapa di antara kalian yang tidak pernah melakukan dosa. Biarlah dia yang pertama kali melemparkan batu kepada wanita itu. Dan si saudara yang kasih Tuhan, tidak ada yang berani melemparkan batu itu. Dan mulailah mereka pergi membubarkan diri satu persatu. Dan Yesus katakan kepada wanita yang bersinar itu, bertobatlah, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi saudara. Itu kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudara ngebayangkan dia di ambang pintu, wanita ini sebentar lagi saudara akan dirajam dan mati saudara. Tapi karena perbuatan tangan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar saudara. Saudara bayangkan kalau tidak ada Yesus pada waktu itu, saya percaya wanita itu akan dirajam sampai mati. Dia alami kebinasaan, dia alami kematian, tapi karena Yesus saudara. Dia alami kematian tidak saudara. Dia hidup. Dia diberikan pengampunan. Dia diberikan kesempatan saudara yang kasih Tuhan. Dan wanita ini menjadi berkat saudara. Ini bayangan gambaran kehidupan kita saudara. Kalau tidak ada Yesus apa jadinya kehidupan saya dan saudara. Kalau tidak ada Tuhan. Kalau kita tidak alami kasih Bapa itu. Kalau kita tidak alami saudara. Karya Yesus di atas kayu salib, apa jadinya saya dan saudara? Sama dengan wanita yang bersinar itu saudara. Karena ada Tuhan, karena ada Yesus, kasihnya, kasih Bapa yang kekal itu saudara. Menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dia angkat kita jadi anak, dia layakkan kita jadi anak. Sehingga kita layak memanggil dia Bapa. Dan dia panggil kita, anakku jangan takut. Jangan gentar hatimu, jangan khawatir, jangan bimbang saudara. Itu penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi saudara yang kasih Tuhan. Contoh yang kedua anak bungsu saudara. Saya mau katakan anak bungsu ini saudara ibarat kata, maaf kurang ajar saudara. Orang tuanya belum meninggal, papanya belum meninggal sudah minta warisan saudara. Dan dia pergi berfoya-foya menghabiskan warisan dari papanya. Tapi saudara lihat saudara yang kasih Tuhan. Ketika dia sudah kehabisan hartanya saudara. Dan dia mau kembali ke bapaknya. Adakah bapaknya menolak dia saudara? Tidak sama sekali. Adakah bapaknya mengusir dia? Tidak sama sekali saudara. Bahkan kedatangan ketika bapaknya mendengar kabar bahwa anaknya akan datang. Dia menanti saudara. Dia menunggu anaknya datang saudara. Bahkan ketika anak bungsunya ini datang saudara. Dibuatkan pesta saudara yang kasih Tuhan. Ini gambaran kasih Yesus bagi setiap kehidupan kita. Berulang-ulang kita menyakiti hati Tuhan. Berulang-ulang kita mengecewakan hati Tuhan. Berulang-ulang kita tarik ulur dengan Tuhan saudara. Tapi adakah Tuhan menolak saya dan saudara? Tidak. Adakah Tuhan saudara membiarkan kita? Tidak. Dia sambut kita saudara. Anakku mari datang. Dan dia kenakan kita dengan jubah kebenaran saudara. Dia selamatkan kita. Dia bebaskan kita sebagai anak-anaknya saudara yang kasih Tuhan. Mari renungi ini dalam setiap kehidupan kita. Saya kalau renungi kebaikan Tuhan saudara, saya bisa sampai mencucurkan air mata. Betapa baiknya Tuhan saudara. Sampai hari ini seringkali kita lupa saudara. Kita sama kayak bangsa Israel. Seringkali kita kata, oh kami mampu dengan kekuatan kami sendiri. Saya punya ini, punya itu, saya berhasil karena saya. Karena saya cerdas, intelektual saya bagus, saya pintar. Itu manusia saudara. Tapi kita harus menyadari saudara, semua yang kita miliki, yang kita dapati, yang kita punyai sampai hari ini
Ini semua karena Tuhan di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, anak-anaknya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya mari malam hari ini saudara yang kasih Tuhan lebih lagi. Kita mau lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 saya baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini kata firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia Tuhan kamu diselamatkan oleh iman. Firman Tuhan katakan itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kata firman Tuhan ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan jelas katakan kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Di sini dikatakan itu bukan dari hasil usahamu, bukan dari perbuatan baik kita. Dengar baik, kita berbuat baik bukan supaya Tuhan mengasihi kita lebih lagi. Tidak saudara, sebab kasih Tuhan itu kekal. Sekali lagi kasih Tuhan. Sebelum saudara kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita berbuat baik, kita menolong orang melakukan kehendak Tuhan, kita lebih mengasihi Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari nyatakan itu di dalam setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi saudara. Di mana ada kasih Allah, di situ ada kuasa Allah dinyatakan bagi setiap kehidupan kita. Sebab kasih dan kuasa Allah itu bekerja bersama-sama saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang punya pergumulan berat hari ini. Saudara yang alami masalah yang besar. Alami pergumulan hidup yang berat saudara. Saudara mungkin alami sakit, penyakit, masalah, persoalan apapun itu saudara. Masalah kita akan diperhadapkan setiap waktu. Persoalan hidup kita akan diperhadapkan setiap waktu. Kita gak bisa hindari itu saudara. Tapi dengar baik, ketika kita alami kasih Tuhan, disitulah kuasa Allah bekerja bagi setiap kehidupan kita, memampukan kita untuk menghadapi segala sesuatu di dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti Rasul Paulus, dia katakan kehidupan ini pertandingan saudara. Mari jangan sampai kita lemah di tengah jalan. Jangan sampai di dalam pertandingan iman kita, di tengah perjalanan kita mundur saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Situasi dan kondisi di sekitar kita yang mungkin bagi kita berat. Tapi dengar baik saudara, ketika Tuhan izinkan masalah persoalan itu terjadi, firman Tuhan katakan dalam Korintus, tidak melebihi kekuatanmu. Karena Tuhan tahu saya sanggup, engkau sanggup, kita sanggup menghadapi segala sesuatunya bersama dengan kekuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Alami kasih Bapa setiap waktu di dalam setiap kehidupan kita saudara. Kasih Tuhan itu tidak terbatas saudara. Kasih Tuhan itu selamanya. Kasih Tuhan itu kekal saudara. Kalau kasih manusia sekali lagi ada syaratnya, ada batasnya. Sekali lagi saudara, kasih Tuhan itu tidak ada batasnya di dalam setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan. Itu sebabnya dengan apakah kita balas segala kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Selain ini pujian penyembahan kita berikan hanya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara lebih setia lagi, lebih giat lagi mengiring Tuhan, lebih taat lagi saudara. Mengiring Tuhan, jangan sampai ada hal-hal di sekeliling kita, masalah atau apapun itu yang membuat kita mundur daripada Tuhan. Tapi biarlah sampai akhir kehidupan kita tetap setia. Dan Tuhan katakan ketika Tuhan datang kedua kali, dia menjemput kita, dia katakan, oh anakku, aku dapati engkau menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang setia. Itu sebabnya saudara, mari malam hari ini firman Tuhan yang singkat ini saudara yang kasih Tuhan, kita tanam dalam kehidupan kita dengar baik-baik, kita simpan dalam kehidupan kita, dan kita mau praktekkan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam setiap kehidupan kita. Anak Tuhan, amin untuk firman Tuhan. Dengan apakah kita balas saudara kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Makasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa bangganya kami punya Allah seperti Engkau. Betapa bangganya kami punya Tuhan seperti Engkau Yesus. Terus bekerja bagi setiap kehidupan kami. Terus lawat kami, terus jamah kami. Bila semakin hari Tuhan kami mengenal kasih-Mu, kami mengerti kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Itu sebabnya